Adik-adik di rumah gimana? Kita berdoa supaya kabar adik-adik di rumah juga luar biasa dan baik-baik semua ya. Ya. Iya. Amare, kita lupa. Apa yang lupa? Kita belum space step. Belum space step. Iya. Amare mau space step gak? Mau. Mau? Kamera hitung dulu tapi ya. Oke. 1, 2, 3. Space step. Yeay. Iya, Amare kangen gak? Kangen. Kangen apa? Orang Kakak Mira belum tanya. Kangen ibadah gak? Di Charis Kids di Bethesda Church. Kangen. Kangen? Iya. Kangen nyanyi bareng-bareng, ya kan? Iya. Kangen denger cerita dari kakak-kakak Charis Kids. Iya. Kangen kan? Iya. Nah, sebentar lagi kita mau ibadah onsite di Charis Kids di Bethesda Church. Seneng gak? Seneng gak? Seneng. Sebentar lagi loh adik-adik. Nah, tapi sebelum kita ibadah onsite di Charis Kids, hari ini kita ibadah online dulu ya. Iya. Oke? Nah, sebelumnya Amare, kalau simpan perjamuan di mana? Perjamuan kudus? Di kulkas. Di kulkas, biar dingin ya? Iya. Iya. Kakak Mira juga simpennya di kulkas biar dingin. Iya. Nah, adik-adik di rumah sekarang siapin perjamuan kudusnya dulu ya. Iya. Ambil perjamuan kudus karena sebentar lagi kita mau mulai ibadah online kita. Oke? Oke. Nah, yuk. Berarti kita mulai ibadah online service kita hari ini ya. Oke? Oke. Oke. Yeay! Shalom Charis Kids. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan kita dan tutup mata. Kita berdoa, ikutin Kak Iskandar berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menjaga, dan melindungi kami, sampai hari ini. Bapak, sekarang kami mau memuji, dan bersorak, demi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama ucapkan amin. Yeay, mari menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah.
kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Berhenti menari baginya. Hey! Yeay! Adik-adik harus selalu percaya pada janjinya. Betul kan Kak Belinda? Betul kan Kak Mica? Betul banget Kak. Nah makanya mau kita pergi ke sana, mau kita pergi ke sini, harus selalu ingat bahwa Tuhan akan menyediakan segalanya dengan indah. Amin. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana aku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semuanya indah. Oh, sungguh Dia luar biasa melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Kemana aku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semua
adik-adik semua, sekarang sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita yang setia. Dia sudah menyelamatkan kita. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
Nah, adik-adik Charis Kids, sekarang saatnya kita untuk menerima perjamuan kudus. Adik-adik bisa siapkan roti atau crackers dan sirup anggur yang akan kita angkat untuk jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau udah, yuk sama-sama kita angkat rotinya, kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah berkorban di atas kayu salib. Engkau menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini, oleh bilur-bilur-Mu, aku mempunyai hidup yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita angkat anggur yang akan menjadi darah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita angkat dan kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang mengampuni semua dosaku, yang membenarkan dan menguduskan aku, sehingga hari ini aku menjadi anak kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yang udah, yuk kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita lagi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang menguduskan kami, yang membenarkan kami, dan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Charis Kids, Blessed Sunday. Sekarang kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan kabar baik hari ini. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti semua isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita semua katakan, amin. Oke Charis Kids, sekarang nih Kak Belinda mau ingetin dulu deh. Pada minggu sebelumnya kita kan udah sama-sama belajar ya, kalau Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Nah, kita juga udah tahu nih kalau Tuhan Yesus menanggung penghukuman atas semua dosa supaya kita semua anak-anak kesayangan Tuhan Yesus tidak usah menerima penghukuman itu lagi. Dan di dalam Tuhan Yesus kita semua sudah menjadi orang benar. Pada minggu sebelumnya kita juga udah belajar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit loh, dan Ia menang atas maut. Kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan yang kita juga loh adik-adik. Tuhan Yesus sudah membuat kita terlahir kembali dan memiliki hidup yang baru. Nah adik-adik Charis Kids, kita juga udah belajar nih pada minggu lalu. Hidup yang baru yang Tuhan Yesus berikan buat kita dari kuasa kebangkitannya, yang di dalam Alkitab itu udah dituliskan juga, adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan kita juga akan menerima suatu bagian yang tidak akan pernah bisa diambil daripada kita. Dan yang lebih kerennya lagi, yang tersimpan di surga. Wah adik-adik, dari semua itu kita udah bisa lihat kan bahwa begitu banyak sekali berkat yang sudah kita terima dari pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Coba kalian lihat deh, bukan hanya kita diselamatkan dari yang tadinya orang berdosa menjadi orang yang benar, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita juga bisa menerima kehidupan yang penuh dengan harapan.
Nah, adik-adik Charis Kids, hari ini nih kita mau melihat lagi cerita di dalam Alkitab. Ketika kita itu sudah menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita kan sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu dan kita benar-benar menjadi orang yang sudah diciptakan yang baru, orang ciptaan baru. Hari ini kita mau melihat contohnya itu dari satu tokoh di Alkitab namanya Saulus. Kalian udah tahu belum ceritanya? Kalau belum, duduk yang manis ya. Sama-sama kita mau dengar cerita ini. Jadi Saulus itu adalah seorang Farisi yang awalnya dia itu sangat tidak menyukai pengikut-pengikut Kristus. Saulus itu sangat membenci orang-orang yang percaya Tuhan. Bahkan ia itu gak mau kalau orang-orang itu percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Satu hari nih adik-adik, saat Saulus mencari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia mau mencari lalu ia mau menyiksa mereka. Perilakunya sangat gak baik dan begitu jahat ya. Ia bahkan bisa menghukum orang sampai membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu. Akhirnya semua orang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu menjadi sangat ketakutan karena ulahnya Saulus ini. Suatu hari saat Saulus sedang pergi untuk menuju ke satu tempat yang bernama Damsyik, ia ingin sekali untuk mencari semua orang percaya di sana. Tiba-tiba ketika ia sedang dalam perjalanan, muncullah satu cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Karena terangnya cahaya itu, Saulus pun terjatuh ke tanah. Lalu ia mendengar ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab dari suara yang bertanya itu. Ia menjawabnya dengan bertanya balik, "Siapakah itu?" Tapi ia tidak menyangka bahwa setelah itu ia mendengar sebuah jawaban yang berkata seperti ini nih, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah adik-adik, kalian tahu gak cerita lanjutannya? Setelah mendengarkan jawaban itu, Tuhan Yesus juga berkata sama Saulus untuk bangun dan pergi ke dalam kota dan menunggu di situ untuk instruksi berikutnya. Tetapi ketika Saulus ingin bangun dan ia membuka matanya, ia mendapati kalau dirinya itu nggak bisa melihat. Ia jadi buta. Saulus saat itu langsung tidak bisa melihat dan ia harus dibantu oleh orang-orang yang ada di situ supaya ia bisa terus melanjutkan perjalanannya. Nah, ternyata adik-adik, di Damsyik itu Tuhan telah menyiapkan seseorang yang akan berdoa untuk Saulus. Orang itu juga akan membuatnya dapat melihat lagi. Nah, setelah didoakan, Saulus akhirnya bisa melihat lagi. Saulus pun bersukacita saat itu dan akhirnya ia mulai percaya bahwa apapun yang telah ia dengar tentang Tuhan Yesus itu adalah benar. Dari cerita ini kita bisa melihat Saulus membuktikan sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ia bahkan memberikan dirinya untuk dibaptis dan setelah itu ia memberitakan ke semua orang yang ia temui bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar anak Allah. Nah adik-adik Charis Kids, Saulus yang tadinya seorang yang membenci sekali Tuhan Yesus dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu berubah menjadi orang yang memberitakan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Semua itu terjadi kepada Saulus ketika ia menerima kasih Tuhan dan menyaksikan kuasa Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah adik-adik Charis Kids, hari ini kita belajar sesuatu. Kita mau lihat dari contohnya Saulus tadi. Saulus sebelumnya melakukan banyak sekali kesalahan. Ia begitu berdosa dan bahkan semua yang dilakukannya itu sangat tidak baik dan begitu jahat ya. Tetapi ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu menjadi diubahkan dan benar-benar berubah sepenuhnya. Kita udah baca tadi, Saulus yang tadinya selalu berbuat jahat dan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia berubah menjadi orang yang memberitakan kabar baik dan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita sama-sama mau baca ayat Alkitab yuk. Ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik Charis Kids, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, mereka sudah menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah menyucikan kita dan membersihkan kita dari segala dosa, semua pikiran dan perilaku yang jahat itu akan ikut terhapus juga loh. Dan Tuhan Yesus telah membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus telah mengubahkan kita secara sepenuhnya, dan kasih-Nya yang memenuhi kita dapat mengubahkan kita dan juga hati kita. Tugas kita hanyalah untuk terus percaya bahwa kita telah disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Dan di dalam Tuhan Yesus, kita semua adalah ciptaan yang baru. Nah, adik-adik Charis Kids, walaupun mungkin ya kadang kita tuh masih suka melakukan kesalahan yang mungkin tidak kita sengaja. Kabar baiknya sudah kita dengar hari ini. Kita dapat terus mendeklarasikan bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Yang lama itu sudah berlalu, dan saat ini kita adalah orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan Yesus. Percayalah adik-adik bahwa kasih-Nya yang begitu besar dan kuasa-Nya itu pasti sanggup untuk memberikan kita kemenangan. Ia juga akan menolong kita dan mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru yang terus akan menjadi serupa segambar seperti Tuhan Yesus. Dari kuasa kemenangan Tuhan Yesus, kita jadi bisa diubahkan dari semua perilaku yang jahat atau perilaku yang buruk dan tidak baik seperti Saulus tadi. Jadi perubahan kita itu hanya karena Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Sekarang kita sama-sama bersyukur yuk untuk kabar baik yang sudah kita dengar hari ini. Kita bersyukur kalau ternyata yang menolong kita untuk mengubahkan kita adalah Tuhan Yesus, bukan karena kuat atau kehebatan kita. Yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kabar baik yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami percaya kasih-Mu yang akan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, ibadah kita udah selesai. Keren banget ya? Keren banget gak? Keren. Keren. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas ya. Amare juga jangan lupa mengerjakan aktivitas dari buku Charis Kids ya. Oke. Supaya bisa ditukarkan dengan apa? Bintang Charis. Yeay. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa minta tolong untuk kakaknya atau orang tuanya atau tantenya untuk mengirimkan ke kakak kelompoknya supaya nanti bisa ditukarkan dengan bintang Charis. Bisa dapat apa? Hadiah yang banyak. Hadiah yang banyak. Oke, kalau gitu berarti kita ketemu minggu depan ya Amare ya. 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 Kita bye-bye dulu sama teman-teman di rumah. Dadah, Tuhan Dadah. Yesus mengasihimu. Terus mengasihimu. Dah.